Bab 644, Reuni Hantu, 2. Shen Yanxiao membuka mulutnya karena terkejut. Tidak ada kata-kata yang dapat menggambarkan keterkejutan yang dialaminya saat itu. Dia baru saja marah besar beberapa saat sebelumnya, dan dia ingin menyerang 3 kota lainnya. Kemudian, rekan-rekannya tiba-tiba muncul dengan sejumlah besar sumber daya dan bakat. Dia tidak pernah menyangka akan ada orang yang mendukung dan menolongnya seperti itu. Kalian semua brengsek, bahkan jika kalian melakukan ini, aku tetap tidak tergerak. Shen Yanxiao menggertakkan giginya untuk menghentikan air matanya. Siapa yang mau berterima kasih? Gadis bodoh, kami membawa semua barang kami untuk berada di bawah asuhanmu, jadi kamu harus menjaga kami dengan baik di masa depan. Qixia membelai hidung Shen Yanxiao dengan lembut ketika dia menyadari bahwa dia akan menangis. Shen Yanxiao bukanlah orang yang cocok untuk ekspresi seperti itu. Dia seharusnya melompat-lompat sepanjang hari dengan sikap tak berperasaan dan melakukan hal-hal yang akan mengejutkan dunia. Hei, apa kalian semua benar-benar berniat untuk tinggal di sini? Shen Yanxiao mendengus. Sulit baginya untuk menerima apa yang mereka katakan. Mereka semua sudah terikat dengan binatang buas mistis keluarga mereka. Mereka ditakdirkan untuk menjadi kepala keluarga mereka. Sepertinya mereka telah meninggalkan keluarga dan akademisi mereka untuk bersamanya. Dia khawatir tentang mereka. Tentu saja, sudah menjadi aturan bagi semua anggota kelompok pantom kita untuk menikmati berkah dan menanggung kemalangan bersama. Kita tidak mungkin meninggalkan gadis kecil sepertimu menderita di sini, kan? Tang Nazi tersenyum. Dia terdengar seperti kakak laki-laki. Li Xiaowei berdiri di samping sambil mendengarkan percakapan mereka. Tang Nazi telah menyeretnya untuk bergabung dengan Pantom, jadi dia telah menghabiskan cukup banyak waktu bersama mereka. Dia telah melihat tuan-tuan muda itu berkeliling selama sebulan terakhir. Dia penasaran dengan hubungan mereka, dia ingin tahu mengapa mereka mau memberikan segalanya untuk membantu Shen Yanxiao. Mungkin itu persahabatan, tipe yang mana kalian panggil mereka saudara seperjuangan. Dulang terkejut dengan kedatangan Qixia dan yang lainnya, tetapi mereka segera mengenali identitas pemuda itu. Keluarga Naga Biru, keluarga Harimau Putih, keluarga Kura-Kura Hitam, dan keluarga Kilin, para tuan muda dari 5 keluarga bangsawan besar Kekaisaran Longxuan semuanya ada di sini. Dulang terkejut. Kelima keluarga besar itu mewakili kekuatan teratas Kekaisaran Longxuan, dan ada desas-desus bahwa mereka tidak akur satu sama lain. Namun, dia tidak menyangka akan memiliki kesempatan untuk melihat mereka berkumpul di sana hari itu. Lebih jauh lagi, mereka ada di sana untuk membantu Shen Yanxiao membangun kembali kotanya. Mereka adalah keluarga paling elit dan berpengaruh di Kekaisaran Longxuan, dan mereka memiliki kemampuan yang sangat mengerikan yang tidak dapat dibayangkan oleh siapapun. Apakah mereka di sini untuk membantu kita? Evil Wolf menelan ludah. Untuk seorang tentara bayaran selevelnya, dia jarang berhubungan dengan siapapun dari 5 keluarga bangsawan besar. Karena itu, dia merasa sulit mempercayai pemandangan itu. Karena mereka datang ke sini untuk membantu penguasa kota, itu artinya mereka ada di sini untuk membantu kita. Dulang dipenuhi dengan berbagai macam emosi. Itu berarti mereka akhirnya bisa mempercepat pembangunan kota, masalah mendesak mereka akan terselesaikan. Ketiga negara tidak akan menyerang mereka jika mereka mendapat dukungan dari 5 keluarga bangsawan besar di Kekaisaran Longxuan. Lebih jauh lagi, mereka membawa lebih banyak bakat bersama mereka. Dengan bantuan mereka, kecepatan pembangunan Sun Never Sets akan mengalami lompatan kualitatif. Bab 645, Reuni Hantu 3. Teman Shen Yanxiao membawa sekitar 6.700 orang dari berbagai bidang dan lebih banyak lagi materi bersama mereka. Ia segera mengatur pekerjaan untuk mereka setelah ia mempelajari kemampuan mereka. Ia juga memberitahu mereka bahwa setan-setan di kota itu tidak akan menyerang mereka, dan mereka juga harus bersikap ramah kepada setan-setan itu. Ketika para pendatang baru mendengar hal itu, mereka terkejut. Untungnya, anggota dari kelompok prajurit bayaran Serigala Gua menjelaskan situasi tersebut kepada mereka. Sepertinya mereka akan segera dapat beradaptasi dengan lingkungan baru. Xiao, apakah kamu serius? Setan-setan di sini tidak akan menyerang manusia. Tang Nazi menatap Shen Yanxiao dengan wajah pucat karena dia merasa bahwa semuanya terlalu sulit dipercaya. Tepat saat Shen Yanxiao hendak menjawabnya, Yao Ji yang anggun membawakan sepiring buah-buahan untuk mereka. Ia tersenyum pada kelima pemuda tampan itu sebelum pergi.
Ia bahkan menggoyangkan pinggulnya saat berjalan. Mata Tang Nazi hampir keluar. Apa yang terjadi? Bagaimana bisa Xiao Xiao menemukan wanita secantik itu di kota? Shen Yanxiao menatap Tang Nazi dan berkata perlahan, namanya Yao Ji dan dia salah satu dari 200 iblis tingkat tinggi di kota itu. Tang Nazi merasa seolah-olah cinta barunya telah hancur berkeping-keping. Bagaimana kau bisa melakukan hal ini? Yang Si sudah merasakan ada yang tidak beres saat memasuki kota. Dia melihat banyak sekali iblis, tetapi mereka tidak menyimpan niat jahat terhadap kelompok mereka. Sebaliknya, mereka menjaga jarak. Shen Yanxiao mengangkat bahu dan berkata, saya menemukan cara untuk memberi makan iblis. Memberi makan iblis. Tang Nazi merasa bahwa Shen Yanxiao dapat membuat dunia tercengang hanya dengan satu prestasi. Tidak ada seorang pun yang dapat melakukan apa yang telah dilakukannya. Pertama, dia belajar untuk menjadi warlock. Kemudian, dia pergi ke Forsaken Land dan meneliti cara memberi makan para iblis. Rasanya seolah-olah dia tidak bisa beristirahat jika dia tidak melakukan apapun untuk mengejutkan orang lain. Benar sekali, para iblis itu berasal dari ras iblis, dan tidak ada manusia di kampung halaman mereka. Mereka bergantung pada unsur-unsur gelap untuk bertahan hidup, dan saya menemukan sesuatu yang dapat menghasilkan unsur-unsur gelap, yang pada dasarnya berarti makanan bagi mereka. Oleh karena itu, mereka tidak lagi tertarik pada manusia. Shen Yanxiao jujur kepada teman-temannya. Qixia dan yang lainnya telah meninggalkan segalanya untuk pergi ke tanah terlantar demi dirinya. Oleh karena itu, tidak perlu baginya untuk menyembunyikan apapun dari mereka. Ini memang ide yang baru. Sungguh menakjubkan bahwa kamu bisa mencapai prestasi ini. Qixia tidak bereaksi apapun terhadap berita itu, dan sebaliknya, dia menganggapnya menarik. Oh benar, sepertinya kamu sedang berdiskusi ketika kami tiba. Kamu juga tampak marah. Apa yang terjadi? Tanya Qixia sambil mengingat bagaimana penampilan Shen Yanxiao sebelumnya. Senyum di bibir Shen Yanxiao langsung menghilang saat dia menyebutkan hal itu. Kemudian, dia menceritakan tentang serangan yang dialami tim penambangan. Kelima orang brengsek itu diam mendengarkannya dan baru berbicara setelah dia menyelesaikan penjelasannya. Saran Dulang cukup masuk akal. Namun, toleransi seperti itu tidak sesuai dengan kepribadianmu. Dan kedua, itu juga akan meningkatkan moral musuh. Karena itu, kamu tidak boleh mengambil keputusan itu. Yan Yu menganalisis situasi dengan tenang. Mereka ragu karena hanya kaulah yang memiliki kemampuan luar biasa. Mereka tidak berani membuatmu mengambil risiko. Namun, sekarang berbeda. Kita sudah di sini, jadi mengapa kita tidak mempermainkan mereka sampai mati saja? Qixia mengernyitkan alisnya. Mereka yang berani mengganggu adiknya harus mencuci leher mereka dan bersiap untuk mati. Bab 646, Binatang Mistis Dijual 1. Shen Yanxiao tertawa saat melihat kemarahan yang wajar dari teman-temannya. Mereka bahkan lebih cemas daripada dirinya tentang masalah itu. Ya, amarahku meluap, jadi aku tidak bisa memikirkan ide yang bagus. Karena kalian semua ada di sini, aku punya rencana yang lebih baik sekarang. Shen Yanxiao menyeringai. Bagikan idemu dengan kami. Para pemuda itu mengangkat alis mereka. Mereka sangat akrab dengan senyumnya. Setiap kali gadis kecil itu tersenyum seperti itu, mereka tahu bahwa itu adalah hari yang sial bagi seseorang. Shen Yanxiao mengaitkan jarinya dan memberi isyarat kepada Qixia dan yang lainnya untuk mendekatinya. Karena mereka ingin menghentikan tim saya, mari kita kirimkan beberapa orang ke sana sehingga mereka bisa puas. Kelima orang brengsek itu tercengang ketika Shen Yanxiao mengatakan itu. Apakah dia sudah gila? Ide bodoh macam apa itu? Apakah kamu yakin? Tang Nazi menatap Shen Yanxiao dengan ragu. Biar ku selesaikan. Mereka bisa menghindari iblis karena mereka menggunakan bubuk khusus pada diri mereka sendiri. Oleh karena itu, iblis-iblis itu tidak bisa merasakannya. Namun, mereka hanya tahu satu trik. Mereka bisa menghindari iblis, tetapi tidak binatang buas. Para pemuda itu bukan orang bodoh, jadi mereka langsung tahu apa maksudnya ketika dia mengatakan hal itu. Kau ingin memasukkan kami ke dalam timmu. Qixia mengernyitkan alisnya. Mereka yang memiliki binatang mistis di Kekaisaran Longxuan semuanya ada di Sun Never Sets. Secara keseluruhan, mereka memiliki 5 binatang mistis bersama mereka. Ya, besok, masing-masing dari kita akan memimpin sebuah tim. Panggil binatang mistismu sebelum kita berangkat,
dan jika mereka menemukan jejak musuh, jangan membuat mereka khawatir terlebih dahulu. Tunggu sampai mereka berada dalam jangkauan serangan kita sebelum kita melakukan apapun. Aku akan menyingkirkan 10 penambang dari setiap tim dan menggantinya dengan anggota dari kelompok prajurit bayaran Serigala Gua. Mereka memiliki pengalaman dalam pertempuran, dan dengan binatang mistismu, bagaimana mungkin kita bisa gagal? Shen Yanxiao memiliki ekspresi puas di wajahnya. Karena lawan-lawannya berani menggunakan cara curang, maka dia akan memberitahu mereka apa artinya tidak tahu malu. Namun, Anda mengirimkan sekitar 20 tim berbeda setiap hari, dan kami hanya memiliki 5 binatang mistis di sini. Yang Xi menunjukkan masalah dengan jumlahnya. Yah, dengan penyergapan yang kita hadapi, aku harus mengurangi jumlah tim menjadi 10 karena kurangnya penambang, kata Shen Yanxiao sambil tersenyum. Tapi, kita masih belum bisa melayani semua tim. Oh, aku lupa memberitahumu bahwa aku mengundang 2 Phoenix untuk bergabung dengan kita, Shen Yanxiao mengatakannya dengan tenang. Li Xiaowei terus mengikuti pembicaraan, dan dia memiliki reaksi yang sama. Kau punya 2 Phoenix tingkat mistis lagi. Tang Nazi merasa seperti akan mati. Ia mengira kota Shen Yanxiao akan kekurangan bakat dan sumber daya. Oleh karena itu, kedatangan mereka yang besar akan menjadi dorongan besar bagi kota itu. Namun, mereka tidak pernah menyangka bahwa gadis kecil itu punya kartu di balik lengan bajunya. Selain burung vermilion, ia masih punya 2 binatang mistis lagi. Apakah binatang mistis sudah tidak berharga lagi? Bagaimana gadis kecil itu bisa mendapatkan begitu banyak binatang? Saya rasa saya juga bisa menyumbang 1 lagi. Li Xiaowei hampir tidak bisa menahan kegembiraannya saat dia melihat sisanya dengan ragu-ragu. Kamu juga punya 1. Tang Nazi melotot ke arah kakaknya, dan dia hampir menelan lidahnya. Bab 647, Binatang Mistis Dijual 2. Li Xiaowei menggaruk kepalanya karena malu dan berkata, guruku telah memberikannya kepadaku, tetapi hubungan kita tidak sebaik itu. Aku harus membicarakannya dengannya. Dia bahkan harus berkonsultasi dengan binatang mistisnya sebelum dia bisa membuat keputusan. Tidak seorang pun dari mereka pernah menghadapi situasi seperti itu, dan karenanya, mereka merasa heran. Burung vermilion yang berjongkok di samping Shen Yanxiao menampakkan ekspresi duka. Betapa berbedanya dengan tuan lainnya. Dia bahkan meminta pendapat binatang mistisnya sebelum mengambil keputusan. Tuan perempuannya yang tiran itu melakukan segalanya sesuai keinginannya sendiri. Meskipun Li Xiaowei bergaul dengan orang-orang biasa bersama ibunya, ia mengenal seorang pemanah agung yang cukup kuat. Gurunya mengajarinya dengan baik, tetapi sayangnya, ia telah meninggal karena suatu penyakit. Gurunya telah memberikan binatang ajaibnya kepada Li Xiaowei tepat sebelum ia meninggal. Tang Nazi tahu tentang itu, tetapi dia belum pernah melihat Li Xiaowei memanggil binatang ajaibnya. Dia juga tidak tahu tingkat binatang ajaibnya. Dia baru tahu kalau binatang ajaib milik saudaranya juga berada pada tingkatan mistis. Binatang ajaib apa itu? Shen Yanxiao agak penasaran. Hanya ada beberapa binatang mistis di Kekaisaran Longxuan, dan mereka yang memilikinya semuanya berasal dari keluarga bangsawan. Apakah guru Li Xiaowei begitu rendah hati sehingga tidak ada yang tahu tentangnya? Itu, Li Xiaowei menatap mereka dan berkata, lebih baik aku memanggilnya. Aku juga bisa membicarakannya dengannya nanti. Sisanya mengangguk serempak. Mereka sangat penasaran tentang binatang mistis apalagi yang ada di Kekaisaran Longxuan. Li Xiaowei mundur beberapa langkah dan perlahan memanggil binatang ajaibnya. Kabut hitam melayang di udara sebelum berangsur-angsur berubah menjadi bentuk manusia. Seorang pria muda yang tinggi dan berwajah dingin muncul di hadapan mereka pada detik berikutnya. Pria muda itu memiliki rambut hitam yang menutupi punggungnya. Kulitnya pucat, dan ia hanya mengenakan celana panjang hitam yang elegan dan longgar. Ada juga ikat pinggang emas yang tergantung longgar di pinggangnya. Mata ularnya yang hijau pucat tampak sangat mempesona. Bocah bau, kenapa kau memanggilku? Binatang mistis yang sombong, sangat dingin, dan meledak-ledak itu menatap Li Xiaowei dengan tidak sabar. Memang sulit menentukan binatang dan tuannya dari interaksi mereka. Saudara Orochi, temanku punya sesuatu untuk didiskusikan denganmu. Li Xiaowei tampak getir saat berbicara dengan baik kepada binatang ajaib itu. Orochi, mungkinkah ini Yamata no Orochi dari legenda? Qixia mengernyitkan alisnya saat menyadari sesuatu tentang binatang ajaib itu. Ketika mendengar seseorang memanggil namanya, Orochi meliriknya. Pupil vertikalnya sangat menyeramkan.
Saat ia melirik ke arah manusia, sekilas sosok tertentu telah menarik perhatian Orochi. Mirip hantu, patung tinggi Orochi melintas dan muncul di hadapan Shen Yanxiao dalam sekejap mata. Jari-jarinya yang ramping dan putih mengangkat rahang Shen Yanxiao. Dia menyipitkan matanya saat melihat manusia yang sangat cantik itu. Sudah lama aku tidak melihat manusia yang begitu lesat. Senyum ambigu mengembang di bibirnya. Adegan itu mengejutkan semua orang di tempat. Itu pertama kalinya mereka melihat binatang mitologi menggoda manusia. Bajingan, sebaiknya kau lepaskan tanganmu. Burung vermilion segera meledak dan menembakkan 2 bola api untuk menyambut Orochi. Bab 648, Binatang Mistis Dijual 3. Orochi segera menghindari serangan Vermilion Bird. Ketika dia melihat si kecil yang geram itu, Orochi mengusap dagunya. Kamu terlihat familiar. Burung vermilion mencibir dan berkata, betapa lucunya. Sayang sekali tuan ini tidak memanggang ular bejatmu saat itu. Orochi mengangkat alisnya. Kamu adalah burung vermilion. Itu aku. Ketika dia menyadari bahwa Orochi dan burung vermilion akan memulai pertarungan, Shen Yanxiao tidak peduli bahwa dia telah digoda. Sebaliknya, dia lebih tertarik pada apa yang dikatakan burung vermilion. Kalian berdua saling kenal. Ya, burung vermilion mendengus tidak senang saat ia mencoba menyeka dagu Shen Yanxiao dengan tangan kecilnya. Seolah-olah ia ingin menyeka bagian yang disentuh Orochi. Sepertinya hubungan kalian tidak baik. Shen Yanxiao membiarkannya melakukan apa yang diinginkannya. Bajingan ini dulunya ada di pihak klan iblis, kata burung vermilion. Klan iblis. Ketika dia melihat semua orang menatapnya, Orochi mengangkat bahu dan berkata, masing-masing kepada pemiliknya. Sayangnya, majikanku itu tidak berhasil melarikan diri, dan dia meninggal di dunia manusia. Karena itu, aku diwariskan kepada keturunannya. Tang Nazi menelan ludah saat melihat Li Xiaowei. Kakak, apakah gurumu keturunan dari klan iblis? Berita itu terlalu sensasional. Aku tidak tahu. Li Xiaowei juga tidak tahu tentang hal itu. Meskipun dia keturunan dari klan iblis, dia tetaplah manusia. Setelah sekian generasi bereproduksi dan berintegrasi dalam masyarakat manusia, garis keturunan klan iblis seharusnya tidak ada sama sekali. Qixia tetap tenang. Jadi, mengapa kau memanggilku? Jika kau punya permintaan, aku bisa membantumu, tapi aku menginginkan manusia ini. Orochi menunjuk Shen Yanxiao. Dasar bajingan, burung vermilion hampir menerkamnya lagi, tetapi untungnya, Shen Yanxiao berhasil menghentikannya. Kakak Orochi, kau tidak akan bisa menginginkannya. Selain burung vermilion, dia punya 2 binatang mistis lainnya. Li Xiaowei tidak tahan dengan godaan Orochi, jadi dia memutuskan untuk jujur padanya. Dia tahu bahwa Orochi tidak mampu memprovokasi gadis cantik itu. Dia membawa 3 binatang mistis bersamanya, dan mereka dapat membantai Orochi dalam hitungan menit. Oh, Orochi mengangkat alisnya. Meskipun dia cabul, dia bukan orang bodoh. Karena itu, dia dengan patuh mengabaikan topik itu. Tentu saja, jika dia berani terus menggoda Shen Yanxiao, beberapa pemuda di sana akan memanggil binatang mistis mereka untuk menghadapinya. Li Xiaowei memberi tahu Orochi tentang rencana Shen Yanxiao. Tampaknya dia tidak keberatan dengan rencana itu karena dia hanya punya satu pertanyaan. Bolehkah aku memakannya? Petik 2 petik 2. Shen Yanxiao terdiam. Dia tidak menyangka binatang mistis itu akan begitu lugas. Ya, sayangnya, Shen Yanxiao mengangguk. Dia tidak berniat membiarkan musuhnya pergi. Ingat, setelah kita meninggalkan kota, jika kamu bertemu musuh, jangan biarkan satu pun lolos. Bunuh mereka semua. Shen Yanxiao menyipitkan matanya. Ini pertama kalinya dia menerima perintah untuk membunuh. Dia mengerti bahwa tangannya akan berlumuran darah setelah itu. Namun, lalu kenapa? Bahkan dengan 2 Phoenix dan Orochi, kamu masih kekurangan 2 lagi untuk memimpin tim, kata Qixia. Shen Yanxiao tersenyum dan berkata, burung vermilion akan memimpin 1 tim, dan Feng kecil dan aku akan memimpin 2 tim lainnya. Bab 649, Mencicipi Obat Sendiri, 1. Sementara itu, di kota iblis fantasi, Gengdi baru saja menerima laporan dari bawahannya. Dia akhirnya bisa tersenyum setelah beberapa hari yang suram. Kita sudah membunuh ratusan dari mereka. Haha, hebat sekali. Kurui diam-diam gembira saat dia mendengarkan percakapan mereka dan memuji rencana Gengdi. Anda sangat bijaksana, Tuan Kota. Kelihatannya mereka tidak mengalami kerugian kecil.
Geng Di melambaikan tangannya dan berkata, bagaimana mungkin aku satu-satunya? Kudengar dua penguasa kota lainnya juga melakukan hal yang sama. Aku tidak menyangka kita akan punya rencana yang sama. Dengan serangan dari ketiga pihak, aku ingin melihat berapa lama Shen Yanxiao bisa bertahan. Jika dia ingin membangun kota di tanah terlantar, dia tetap harus meminta izin kita. Kurui buru-buru menambahkan, benar sekali. Bagaimana mungkin gadis muda yang tidak berakal itu bisa menjadi tandinganmu? Berkat pengamatanmu yang tajam, kami dapat menyampaikan informasi itu kepada penguasa kota lain tepat waktu sehingga mereka dapat mengirim beberapa orang untuk memantau situasi di sana. Jika Geng Di tidak memerintahkan anak buahnya untuk menyebarkan informasi, Aliansi Angin Dewa dan Kerajaan Ketujuh mungkin masih belum mengetahui situasi di wilayah timur. Mereka tidak akan dapat menghalangi kemajuan Shen Yanxiao. Geng Di terkekeh dan berkata, wajar saja kalau kita berbagi informasi seperti itu. Kedua orang itu telah membangun kota mereka di utara dan barat jauh lebih awal, jadi mereka memiliki fondasi yang lebih baik daripada kita. Dengan bantuan mereka, mereka telah menyelamatkanku dari masalah. Mari kita terus kirim orang-orang itu untuk menyerang tim penambangan. Kita lihat apakah Shen Yanxiao dan orang-orangnya berani meninggalkan kota mereka dalam beberapa hari ke depan. Ketiga kekuatan itu memiliki kekuatan yang luar biasa. Mereka dapat memutuskan hubungan matahari tak pernah terbenam dengan dunia luar. Begitu seseorang meninggalkan kota itu, musuh mereka akan segera menyerang mereka. Tidak seorang pun akan berani meninggalkan kota itu setelah itu, yang berarti kemajuan pembangunan kota itu akan terhenti. Sekalipun ia memiliki banyak pekerja, bahkan ibu rumah tangga yang paling cerdas pun tidak dapat memasak tanpa nasi. Lama-kelamaan, mereka akan kehabisan makanan, dan jika mereka tidak dapat memperoleh bantuan dari luar, mereka akan terpaksa tinggal di sudut. Mereka bahkan tidak dapat terus tinggal di tanah terlantar, apalagi membangun kota. Pengawal itu kemudian pergi untuk menyampaikan perintah Geng Di kepada bawahannya. Mereka akan terus menyerang Sun Never Sets. Sore harinya, tim penambang Sun Never Sets berangkat lagi. Orang dari lawan, yang berjaga di luar kota, melihat mereka pergi. Orang itu segera mengirim sinyal ke seluruh timnya, yang bersiap untuk penyergapan. Sepertinya mereka adalah sekelompok orang yang tidak kenal takut. Mereka masih berani meninggalkan kota meskipun kita menyerang mereka kemarin, salah satu pria itu mendengus. Apa yang bisa mereka lakukan jika mereka tidak meninggalkan kota? Saya rasa mereka tidak punya pilihan lain. Sepertinya mereka harus menunda pembangunan. Jika mereka tidak pergi, maka mereka tidak akan bisa melanjutkan pembangunan tembok, kata pria lainnya. Bagaimanapun, mereka sudah menemui jalan buntu. Tidak ada yang peduli dengan perjuangan mereka. Belum ada seorang pun dari Kekaisaran Longxuan yang berhasil membangun kota mereka di tanah terlantar. Mereka sendiri yang harus disalahkan atas kedatangan mereka yang tidak tepat waktu. Situasi saat ini di sini bukanlah sesuatu yang dapat mereka tangani sekarang. Kudengar dua kota lainnya juga melakukan tindakan yang sama. Mereka telah mengirim banyak pemanah tingkat menengah dan lanjutan untuk menyerang. Korban mereka ditakdirkan menjadi landak. Pria itu tertawa. Salah satu saudaraku berada di luar kota, dan dia berkata bahwa kepala kota mereka adalah seorang gadis cantik yang menawan. Bab 650, Mencicipi Obat Sendiri, 2. Benarkah, seorang wanita berani datang ke tanah terkutuk untuk menjadi penguasa kota? Dia pasti sudah muak hidup. Sekelompok pria yang berjaga di dalam maupun luar kota itu terus bergosip sampai-sampai mereka tidak menyadari ada tim yang mendekat dari jauh. Pria lainnya tampak biasa saja, 50 orang membawa beberapa perkakas di pundak mereka saat berjalan. 1 iblis tingkat tinggi dan 5 iblis tingkat menengah memimpin jalan sementara lebih dari 100 iblis tingkat rendah mengikuti di belakang mereka. Jika kelompok pria yang sedang bergosip itu memperhatikan para pendatang baru, mereka akan melihat siluet mungil berjubah hitam tersembunyi di antara mereka. Sosok itu terbungkus jubah hitam, jadi dia tidak tampak terlalu berbeda dari setan-setan di sekitarnya. Siu, sebentar lagi, aktifkan persepsimu dan perhatikan setiap gerakan di sekitarmu. Sosok mungil itu adalah Shen Yanxiao, yang ada di sana untuk melindungi tim. Karena perawakannya yang pendek, dia hanya bisa berpura-pura menjadi iblis dengan tulang belakang bengkok dan mengikuti di belakang kelompok itu. Hampir semua orang menentang idenya ketika dia mengatakan bahwa dia akan memimpin timnya sendiri. Dia hanya seorang warlock tingkat lanjut jika dia tidak memiliki burung vermilion atau 2 phoenix bersamanya.
Agak sulit bagi mereka untuk merasakan musuh tersembunyi di gurun. Teman-temannya hampir mengikatnya untuk mencegahnya melanjutkan rencananya. Shen Yanxiao telah berulang kali meyakinkan bahwa ia bisa mengatasinya, tetapi ia ditekan untuk membawa 6 serigala dalam timnya. Saat itulah teman-temannya dengan berat hati mengizinkannya pergi sendiri. Shen Yanxiao sebenarnya tidak membutuhkan binatang mistis karena dia memiliki Xiu bersamanya. Dia bahkan memiliki kemampuan persepsi yang lebih kuat daripada binatang mistis. Itu adalah sesuatu yang tidak diungkapkannya kepada siapapun karena itu adalah rahasia terbesarnya. Dia bahkan tidak berani mengungkapkan sepatah kata pun kepada kelima orang brengsek itu. Sekitar 1 kilometer di depan, 100 pemanah bersembunyi di balik gundukan tenggara. Xiu tidak mengecewakan karena dia dengan cepat mendeteksi bajingan-bajingan itu. Dibandingkan dengan binatang mitologi, kemampuan persepsi Xiu dapat digambarkan sebagai mengerikan. Shen Yanxiao menyipitkan matanya, dan siluetnya yang hitam pekat melesat melewati para iblis, bagai angin sepoi-sepoi. Evil Wolf berjalan di depan tim ketika dia merasakan tekanan besar di punggungnya. Mereka tidak hanya harus berhadapan dengan musuh, tetapi mereka juga harus memperhatikan keselamatan penguasa kota tertentu. Tim lain memiliki binatang mistis untuk mendukung mereka, tetapi tim mereka agak menyedihkan. Meskipun mereka memiliki ahli tingkat lanjut, mereka hanya memiliki binatang ajaib tingkat menengah dengan kemampuan persepsi minimal. Akan sulit untuk mendeteksi keberadaan musuh mereka. Mereka benar-benar ingin menangis. Pemimpin kota mereka telah melewati batas. Mereka pikir lebih baik mengurangi jumlah tim daripada membiarkannya mengambil risiko sendirian, tanpa bantuan binatang mistisnya. Jika dia kehilangan sehelai rambut pun, Dulang mungkin akan memarahi mereka sampai mati. Dan iblis di kota itu juga akan mencabik-cabik mereka. Ada juga tuan muda yang tampan dan berpengaruh. Dari sikap mereka terhadap Shen Yanxiao, mereka mungkin akan membunuh serigala jika mereka tidak merawat wanita kecil itu dengan baik. Tepat saat mereka ingin menangis, suara Shen Yanxiao tiba-tiba terdengar dalam pikiran mereka. Ada 100 pemanah bersembunyi di balik gunung tenggara, sekitar 1 kilometer di depan. Semuanya, persiapkan diri kalian. Para anggota kelompok prajurit bayaran serigala gua mengubah posisi. Mereka saat mereka bersiap menyambut musuh mereka. Bab 651, mencicipi obat sendiri 3. Hei, mereka sudah datang. Semuanya, bersiap untuk menyerang. Para anggota kota iblis fantasi akhirnya menemukan tim Shen Yanxiao. Mereka semua menunjukkan senyum kejam. Mereka telah membunuh puluhan penambang dengan anak panah mereka kemarin dan saat darah segar mewarnai tanah menjadi merah, darah mereka mendidih karena kegembiraan. Haha, itu mudah saja. Kita tidak perlu bersiap menghadapi kawanan babi itu. Ketika mereka beraksi kemarin, lawan tidak punya cara untuk membalas sama sekali karena mereka saling menembak pada saat yang sama, dan masing-masing dari mereka punya target sendiri. Dengan demikian, puluhan orang tewas dalam sekejap sebelum mereka mundur. Pada dasarnya tidak ada bahaya yang perlu dibicarakan. Haha, anggap saja ini perburuan. Namun, objek perburuan kita bukanlah hewan, melainkan manusia. Haha, saat mereka melihat tim secara bertahap menutup jarak, para pemanah ini menggosok-gosokkan telapak tangan mereka saat memilih target. Saat tim hendak sepenuhnya memasuki jangkauan serangan, sang pemimpin memberi aba-aba dan semua pemanah mengisi busur mereka sambil membidik sasaran mereka. Ratusan anak panah melesat cepat ke arah kerumunan. Namun, saat hendak mengenai sasaran, semua anak panah itu seolah membeku di udara. Ini, apa yang terjadi? Mereka yang berasal dari kota iblis fantasi semuanya tercengang saat anak panah yang mereka tembakkan semuanya membeku di udara. Sosok mungil berjalan keluar dari kerumunan dan lengannya yang terangkat memperlihatkan kulitnya yang putih. Dia menurunkan tudung kepalanya dan memperlihatkan senyum dingin saat dia melihat sekelompok orang yang berdiri di atas gunung. Kalian yang menyerang wargaku, senyum dingin namun menawan mengembang di wajahnya yang cantik. Shen Yanxiao telah memanfaatkan kekuatan Xiu dan menghentikan semua anak panah di udara. Para pemanah dari kota iblis fantasi panik. Adegan aneh ini telah mengejutkan jiwa mereka hingga keluar dari tubuh fisik mereka dan mereka lupa untuk segera mundur setelah menyerang. Sebaliknya, mereka ditemukan oleh lawan dan keterkejutan karena ditemukan membuat mereka kembali sadar. Mereka semua tidak berani mengucapkan sepatah kata pun dan langsung berbalik untuk melarikan diri. Berpikir untuk pergi, Shen Yanxiao menatap punggung mereka yang menyedihkan dan senyum dingin tersungging di bibirnya.
Dengan gerakan memutar lengannya yang ramping, anak panah di udara berubah arah dan membidik pemilik aslinya. Detik berikutnya, ratusan anak panah melesat secepat kilat bersamaan dengan lambaian tangannya dan menembus punggung para pelarian itu dalam sekejap mata. Serangkaian jeritan menyedihkan bergema di seluruh langit. Shen Yanxiao memerintahkan dengan tegas, jangan biarkan satu pun lolos. Serang! Begitu Shen Yanxiao mengeluarkan perintah membunuh, puluhan tentara bayaran memanggil binatang ajaib mereka pada saat pertama. Para iblis yang menunggu dalam kelompok itu tampaknya telah dilepaskan saat mereka menerkam para pemanah itu. Untuk sesaat, daging dan darah berceceran di mana-mana dan bau darah yang menyengat memenuhi udara. Di antara jeritan menyedihkan itu, mereka dapat mendengar beberapa orang yang mengungkapkan bahwa mereka berasal dari kota iblis fantasi untuk melindungi diri mereka sendiri, dengan harapan bahwa perjanjian antara keempat negara dapat menghentikan pembantaian Shen Yanxiao. Namun, Shen Yanxiao tetap berdiri dengan tangan di punggungnya di tengah pertumpahan darah. Dia melihat orang-orang yang tercabik-cabik dan berkata, orang mati tidak berbicara. Selama kalian semua mati, tidak seorang pun akan tahu aku melakukan ini. Selain itu, aku tidak akan tahu siapa yang mengirim kalian. Kau tidak bisa. Teriakan protes terus terdengar dan mereka hancur. Berantakan pada detik berikutnya. Setetes darah berceceran di pipi Shen Yanxiao dan dia mengangkat tangannya untuk menyekanya. Siapapun yang melakukan kejahatan terhadapku akan dihukum tanpa memandang jarak.